Pemirsa mengaku tersinggung usai ditegur karena merokok di dalam rumah. Pemuda di Bekasi, Jawa Barat nekat menghabisi korban yang tak lain kakak ipar kekasihnya. Korban tewas mengenaskan dengan sejumlah luka sabetan benda tajam. Lalu apa yang mendorong pelaku berbuat keji? Benarkah hanya karena tersinggung? Selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, cekcok kakak ipar pacar dibacok. Mulutmu, harimaumu. Ungkapan ini seperti mengingatkan asal mula insiden berdarah yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat pada Ahad 22 Mei 2022 lalu. Lokasi tepatnya di Jalan Bintara 1, Gang Seng nomor 6, RT 14 RW 2, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. MYS, 32 tahun, menjadi korban kekejian pacar adik iparnya yang berinisial AY. Disebutkan pacar AY bernama Ana. Selidik punya selidik, pemicu insiden lantaran AY sakit hati oleh ucapan MYS yang dilontarkannya pada Sabtu malam atau sehari sebelum kejadian. Walau maksudnya menegur karena AY merokok di dalam rumah saat mengunjungi Ana, namun ucapan MYS dinilai membuat AY tersinggung. Karena setahu saya beliau itu sudah kenal dekat kenal lama dengan pelaku. Karena mereka sudah berpacaran dengan waktu di saat almarhum sudah berpacaran juga. Jadi udah kenal lama. Mungkin ya namanya di keluarga satu rumah ada pemicu mungkin ucapan yang menyakiti perasaan si pelaku atau mungkin kurang enak bahasanya, saya kurang tahu. Wallahu alam ya mungkin itu salah satunya dan pemicunya pas hari Sabtu itu. Peristiwa itu bermula dari tersangka membakar rokok atau merokok di dalam rumah. Nah, saat itu juga karena dari korban ini memiliki anak kecil, akhirnya korban menegur tersangka untuk tidak merokok. Namun kata-kata yang digunakan oleh korban mungkin tidak baik atau tidak atau menyinggung perasaan dari tersangka. Rasanya tidak cukup ya penjelasan bahwa seseorang kemudian sampai hati menghabisi orang lain tanda petik hanya gara-gara teguran terkait rokok, larangan merokok. Alhasil terpikir oleh saya bahwa dalam kasus macam ini boleh jadi kita harus menerapkan ada istilahnya teori 3 lapis atau teori 3 level. Teori ini mengatakan bahwa pemahaman kita tentang perilaku jahat manusia harus dibangun secara bertingkat. Mulai dari faktor pemicu, kemudian pindah ke faktor menengah, dan sampai pada akhirnya faktor mendasar. Nah, faktor pemicunya apa? Dalam kasus ini tampaknya adalah Pelaku dan korban diyakini sudah beberapa kali berinteraksi. Yang sebatas saya tahu bahwa beliau itu seorang yang nggak terlalu banyak ngomong, pendiam. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi,
kalau hanya sekedar ditegur untuk rokok di dalam, terus beliau itu menegur si pelaku. Kalau menurut saya mungkin motifnya tidak hanya itu, mungkin ya menurut saya, walaupun beliau tersebut belum pernah cerita ke saya ataupun mengutarakan daripada maksud keluhannya. Tetapi yang saya nilai, beliau itu termasuk orang yang pendiam. Mungkin motifnya ketika pas ngerokok ditegur karena beliau kan baru punya putra kurang lebih usianya 7 bulan, nggak beda jauh dengan anak saya. Maka ditegurlah setelah acara, kebetulan ada hajatan di sini, orang tua kita itu Bapak Haji Abdul Muthalib, ya termasuk salah satunya RT kita, punya hajat, dan kejadian itu kurang lebih jam 8. Nah, pada saat itu ketemu sama korban, tapi karena memang amarah kedua belah pihak ini tinggi, sehingga terjadilah cekcok mulut. Pada saat cekcok mulut, korban mulai melakukan pemukulan terhadap tersangka mengenai pelipis kiri tersangka. Karena tersangka sudah sakit hati dari semalam, sehingga tersangka dengan spontan mencabut celuritnya yang dibawanya, disimpan di pinggangnya, lalu langsung membacok atau melayangkan celurit tersangka ke kepala korban. Ya, kepala korban. Saat itu memang ada 3 tusukan ditemukan di tubuh korban, yaitu di bagian kepala, lengan kanan, dan pangkal paha. Boleh jadi kita harus masuk ke faktor menengah. Maksud saya misalnya, apakah selama ini telah kerap kali terjadi? Jadi pengkondisian nih, telah kerap kali terjadi cekcok atau konflik antara si pelaku dengan korban. Kalau ternyata selama ini memang kerap kali ada cekcok semacam itu, maka memang faktor pemicu sekecil apapun akhirnya bisa berujung pada perilaku yang luar biasa agresif semacam ini. Lebih mendasar lagi, barangkali kita harus masuk ke lapis yang paling dasar. Adakah kondisi psikologis yang khusus, adanya disposisi tertentu, adanya kekhasan karakter tertentu yang ada pada diri si pelaku, sehingga dalam situasi-situasi semacam ini cenderung perilakunya menjadi sedemikian eksplosif. Nah, ini harus ditelisik secara mendalam ya. Apapun itu, menurut saya sepanjang si pelaku ini melancarkan aksinya dengan cara yang sadar, dia tahu persis apa yang dia lakukan. Tambahan lagi kalau kemudian dia melakukan perencanaan, maka tetap saja pidana bisa berjalan. Selain dugaan adanya bibit-bibit perselisihan ataupun dendam yang sudah lama bersemi, pertanyaan mengusik lainnya, mungkinkah pelaku dalam pengaruh narkoba? Sebab mereka yang biasanya dibawa pengaruh narkoba biasanya sampai hati berbuat di luar kewajaran, termasuk menghabisi nyawa orang yang dikenalnya dengan cara sadis. Saya tidak membayangkan bahwa orang ini misalnya punya gangguan kejiwaan atau berada di bawah pengaruh narkoba atau miras, tapi melakukan aksi jahat itu secara sadar. Saya tidak tahu apakah terencana atau tidak, maka pasal-pasal pidana yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan misalnya adalah pasal pembunuhan atau bahkan mungkin pembunuhan berencana 338 atau 340. Hasil pemeriksaan berita acara terhadap tersangka bahwa tersangka melakukan hal tersebut secara sadar. Tersangka tahu melakukan itu adalah melanggar hukum dan tersangka juga akan bertanggung jawab atas perilaku yang dibuatnya. Sehingga menurut hemat kami, tersangka tidak perlu dilakukan tes kejiwaan karena tersangka memang sadar melakukan hal tersebut. Tersangka saat ini kita kenakan pasal 340 subsidiar 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun kurungan penjara.